Ya, kalau dilihat berbagai peristiwa sanksi yang diberikan, ini DKPP menjadi Dewan Penyelamat Penyelenggara Pemilu juga. Bang Frits, apakah Anda juga berpandangan yang sama apabila kita hanya mengandalkan DKPP, ini dugaan kecurangan akan sulit kemudian dibongkar? Kalaunya saya melihat bahwa undang-undang kan sudah membagi secara tegas bahwa DKPP itu terkait dengan perilaku etika dari orang per orang ataupun penyelenggara pemilu dalam jabatannya. Jadi fokusnya adalah etika dari penyelenggara pemilu. Apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap tata cara, mekanisme, dan prosedur, ada namanya pelanggaran administrasi. Kalau ada proses, misalnya ada proses penghitungan suara, ada ke Mahkamah Konstitusi dan juga ada Bawaslu. Jadi harus ada bisa melihat bahwa undang-undang sudah membagi tegas siapa yang melanggar akan ke lembaga mana. Dan itu kan merupakan kesepakatan yang kan Komisioner telah dibuat oleh KPU partai ini juga politik. sudah kemudian mendapatkan peringatan berkali-kali, tidak hanya satu kali, tapi sepertinya terutama untuk DKPP sanksinya soal tidak bertaji karena tidak memiliki dampak pada jabatan orang-orang yang melanggar etik. Saya yakin bahwa dan saya percaya bahwa DKPP kan juga melaksanakan tugas sesuai dengan kebijakan yang mereka miliki. Jadi harusnya kita bisa melihat bahwa dalam proses untuk penanganan etika tersebut kan dasar yang dimiliki oleh DKPP kan adalah peraturan daripada DKPP itu sendiri. Dan juga kalau juga bisa melihat kan bagaimana prosesnya dan itu kan terkait kepada etika seseorang secara personal, bagaimana dia bertindak dan behave. Dan itu apabila ada sebuah pelanggaran akan ada jalur lain untuk diduga pelanggaran. Jadi saya melihat itu adalah dua track yang berbeda. Itu bukan dalam satu track, tapi dalam dua track yang akan masuk dan berujung kepada putusan yang berbeda juga, Mbak. Oke, Pak Todung, pandangannya? Ya sebetulnya sih kalau tadi Ferry Absari sudah mengatakan bahwa sudah ada 3 kali ya pelanggaran sanksi terhadap pelanggaran etika, sanksi itu kan tidak stagnan di situ saja. Ketika 3 kali pelanggaran etika itu sudah dilakukan, seharusnya sudah ada pemberhentian terhadap komisioner KPU itu. Nah ini yang tidak terjadi. Saya tidak bisa membayangkan putusan DKPP yang kemarin memberikan peringatan terakhir dan tidak ada sama sekali setelah itu. Nah ini yang keempat kali. Nah saya mengharap sebetulnya DKPP betul-betul tegas, betul-betul konsisten, sebab kita mempertaruhkan sistem pemilu kita. Kita mempertaruhkan e-voting sebetulnya. Kita belum ada e-voting sebetulnya, electronic voting seperti di negara lain. Tapi pada awalnya saya ini orang yang ingin memperjuangkan e-voting. Ya. Jadi kita tidak lagi datang ke TPS. Tapi dengan kegagalan ya, dan banyak masalah dengan Sirekap, saya tidak berani mengajukan e-voting saya ini. Karena akan banyak masalah ya, yang luar biasa dahsyatnya kalau itu kita lakukan. Jadi sekali ini ada kesempatan buat DKPP yang terakhir kalinya, mampukah dia memberikan keadilan dan memberikan juga kepercayaan kepada publik bahwa sistem pemilu kita itu akan bisa memelihara dan merawat integritasnya. Oke, Pak Ferry, menurut Anda, Mas Ferry, menurut Anda mampukah DKPP melakukan tugas itu? Ya, kalau dilihat berbagai peristiwa sanksi yang diberikan, ini DKPP menjadi Dewan Penyelamat Penyelenggara Pemilu juga, karena sanksi diberikan tetapi tidak pernah diberhentikan yang sepatutnya diberhentikan. Ini masih Bang Frits penyelenggara pemilu ya, saya ingat ada kasus misalnya yang menimpa Evi Navita Ginting Manik dan Pak Arief Budiman, itu 1 kali saja melanggar putusan MK, itu sudah diberhentikan. Nah ini sudah berkali-kali melanggar putusan MK, nggak berhenti-berhenti. Jadi bagi saya contoh seperti ini ada, cuman kemudian kalau sudah kena ke badan diri ya, dalam istilah orang Minangkabau, ini coba menghindar gitu ya. Padahal pelakunya jelas, tindakannya sudah jelas, sanksinya juga harus tegas. Nah sayang karena penyelenggara ini punya kelalaian luar biasa. Kalau kelalaian itu terbongkar ya kan nanti yang merasa dimenangkan bisa rugi, itu saja sebenarnya. Oke, Bang Frits ada tanggapannya, yang merasa dimenangkan akan rugi seperti itu? Sepertinya kalau kita sesuai mengacu kepada apa yang Bapak Prabowo sampaikan bahwa kita menunggu sampai dengan hasil dari rekapitulasi dari KPU. Jadi bersama-sama dulu kita menunggu hasil tersebut, Mbak. Jadi
menang atau tidak menang kan kita kembali kepada perolehan angka dari KPU, itulah yang kita tunggu yang dilakukan secara berjenjang. Bagaimana saya mau bantah pernyataan Bang Frits. Bagaimana Bang Ferry ini? Bagaimana Bang Ferry ini? Itu pernyataan tidak konsisten dari Pak Prabowo. Sebelum keluar pernyataan KPU resmi sudah ada pidato kemenangan itu. Harusnya kalau itu betul-betul, kalau itu adalah pidato untuk menunggu. Itu adalah karena pidato itu untuk bagi saya menunggu. tidak konsisten pernyataan apa yang disampaikan, bicara soal menghormati proses. Ternyata proses itu lebih banyak muatan gimmicknya untuk memberikan efek dan dampak psikologi kepada publik. Padahal banyak sekali proses penyelenggaraan pemilu dikritik publik. Saya saja menemukan 16 provinsi penggelembungan suara. Bayangkan, teman-teman survei juga menceritakan dampak dari politik gentong babi itu berkaitan dengan 51 juta suara. Kok ada kemudian orang bicara soal menerima proses kalau prosesnya bermasalah? Lalu coba meminta menghormati proses itu. Bagi saya aneh sekali. Ya, kan ada Bang jalurnya. Silakan lakukan jalur-jalur yang ada. Itu adalah seandainya ada bukti-bukti disampaikan, silakan. Kan ada lembaga-lembaga yang memang telah diberikan kewenangan untuk menyelesaikan setiap dugaan pelanggaran, baik pelanggaran pidana yang muncul dalam setiap proses tersebut. Ya tentu akan ditempuh Bang jalurnya, tetapi kalau jalur-jalur ini sudah diamankan, ini bagian dari seluruh rekayasa kemenangan satu putaran dengan 58% lebih itu. Bagi saya juga publik harus tahu bahwa bahkan jalur yang ditempuh, dan tentu publik harus tempuh, tentu seluruh pihak yang punya kerugian harus menempuh itu, jalur-jalur yang juga sudah direkayasa. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.